Seorang muslim, kata beliau, beriman kepada Asmaul Husna, atau nama-nama yang terbaik yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, dan sifat-sifatnya yang teragung, dengan tidak mempersekutukan siapapun dengannya di dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat tersebut. Ia tidak mentakwilkannya. Bagi teman-teman yang pegang buku di garis bawah ini kaidah pertama. Tidak boleh mentakwilkan atau interpretasikan, dialihkan makna. Kayak tadi tangan Allah, yadullahi fauqa aydihim, dalam ayat misalnya, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Banyak kelompok-kelompok yang sesat dalam masalah ini. Mereka mengalihkan maknanya, interpretasikan. Oh, enggak mungkin Allah punya tangan, karena takut nanti menyerupakan dengan makhluk. Padahal Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk semua beda-beda. Berapa juta spesies hewan, dan bagaimana bedanya bentuk tangan mereka. Manusia beda, jin beda, malaikat Allahu alam kita juga nggak lihat, berbeda semuanya, gitu kan? Semuanya itu memang Allah SWT ciptakan dengan kemahakuasaannya untuk menunjukkan kemahakuasaannya, kemahasempurnaannya, gitu kan. Dikatakan ia tidak mentakwilkannya atau menginterpretasikannya dengan arti yang tidak sesuai dengan maksudnya. Tangan ya tangan, ya, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau dia interpretasikan atau dia maknakan yang lain, dia akan mentaktil. Ini yang kedua, taktil itu menolak. Ya sudah, kalau gitu, kalau diartikan misalnya tangan kepada kekuatan, berarti secara otomatis dia tolak sifat tangan itu. Padahal Allah sebutkan Allah punya tangan, ya. Jadi ini tidak boleh diartikan begini. Yang kedua, tidak boleh ta'til atau meniadakan sifat tersebut. Dan tidak pula tashbih. Ini yang ketiga. Tashbih di garis bawah, memang di buku kita ini sudah digaris miringin ya. Jadi tashbih artinya menyerupakannya dengan makhluk. Allah punya tangan, ya sudah, tidak usah dibayangkan seperti tangan manusia. Karena Allah maha sempurna, gitu kan? Kemudian yang keempat, tidak mentakyif atau menanyakan hakikat sifatnya atau menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Karena yang demikian itu, kata beliau, mustahil adanya. Jadi seorang muslim meyakini dan menetapkan semua nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dirinya, ya, dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad SAW untuk dirinya, untuk Allah. Ia menafikan atau meniadakan segala celah dan kekurangan yang dinafikan oleh Allah darinya atau dinafikan oleh Rasulnya darinya, baik secara global maupun secara terinci. Karena itu ahli sunnah, iya, di dalam menetapkan sifat-sifat itu bersih dari dua penyakit. Ini saya sebutkan, ini ada dua penyakit di sini yang menyimpang. Ketiga, disebutkan sifat-sifat. Penyakit yang pertama, penyakit takwil namanya. Dia takwil sifat itu. Iya. Misalnya dikatakan wajah Allah, nah itu katanya bukan wajah benaran, tapi yang dimaksud adalah ridha Allah. Jadi kalau disebut kecuali wajahnya, tidak mungkin pemilik wajah itu tidak ada. Jelas ya? Karena itu Al-Bukhari menafsirkan kecuali pemilik wajah. Itu jelas. Tidak ada takwil dalamnya, itu konsekuensi bahasa namanya. Konsekuensi bahasa. Jadi penyakit yang pertama saya bilang dari orang-orang yang menyimpang, ketika ada ayat-ayat dia langsung mentakwilnya. Oh enggak, tangan bukan tangan. Padahal tangan dalam bahasa Arab dimaklumi, tangan itu apa? Dalam bahasa Arab. Iya. Jelas ya? Tangan itu apa dalam bahasa Arab? Yang dipakai memegang, menggenggam. Ya, itu tangan namanya. Kan begitu? Nah, ini orang-orang enggak. Bukan tangan di situ, maksudnya nikmat. Ya. Nikmat. Ketika dia baca ayat ya, tentang iblis yang diciptakan, malaka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau iblis tidak sujud kepada Adam yang aku cipta dengan kedua tanganku? Dia tafsirkan kedua tanganku apa? Dengan kedua kekuasaanku atau dua nikmatku. Iya. Ini merubah ayat-ayat namanya. Ya, dia mau kemanakan ayat-ayat yang lain, hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang sifat tangan. Ya, disebutkan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala ya, ada dua.
dan disebutkan semuanya kanan, dan disebutkan sifat menggenggam, dan diterangkan dalam sebagian riwayat jari jemari. Dia mau kemanakan semua ayat nas-nas itu? Ini mentakwil namanya. Dan ini penyakit. Jelas ya? Ini sumber kesesatan mentakwil ini. Dan tidak ada dari para ulama salaf yang mentakwil. Kemudian penyakit yang kedua ada namanya tafwid. Ya. Ketika ada ayat atau hadis tentang sifat, dia katakan ini ayat ini memang datang seperti itu, tapi kita tidak tahu apa maknanya. Disebutkan wajah. Wajah itu apa? Wallahu alam. Saya tidak tahu apa makna wajah itu. Ya. Bahasanya bagus ya. Wallahu alam. Saya tidak tahu apa makna wajah itu. Seakan-akan dia ini warok. Ya. Seakan-akan dia ini warok, tidak mau bicara tanpa ilmu. Tapi ini kejahilan. Ya. Jahilan. Orang kalau ditanya apa itu tangan dalam bahasa Arab, semua ngerti tangan itu apa. Dalam bahasa Arab ketika dikatakan apa itu wajah, semua mengerti bahasa Arab itu wajah, namanya apa itu wajah. Itu maknanya jelas. Al-Quran ini datang dengan makna. Karena itu kita diperintah untuk tadabbur Al-Quran. Kenapa diperintah tadabbur? Karena ada maknanya. Andai kata tidak ada makna, ngapain kita tadabbur? Baca begitu saja tidak ada maknanya. Iya. Ala kulli hal. Dan selalu ukarir, saya ulang-ulangi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ihdharu fi bab sifat an takhudhu fi syai'in lam yatakallam fi salafus salih. Hati-hati kalian berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan pembicaraan yang belum pernah dibicarakan oleh para salafus salih. Pernahkah para salih bertanya di manakah Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Ya. Adakah ulama salaf yang menyatakan mana istawa adalah istaula yang pertama memaknakan istawa dengan istaula adalah Bishr al-Marisi, seorang yang mengambil dari Yahudi. Karena istaula artinya menguasai. Kalimat istaula dalam bahasa Arab menguasai sesuatu setelah mengalahkan yang sebelumnya. Itu makna istaula dalam bahasa Arab. Kalau dikatakan makna istawa di atas arsy adalah istaula, berarti ada yang dikalahkan oleh Allah sebelumnya. Na'udzubillah. Dari mana itu? Jelas ya? Dan tidak ada yang memaknakannya dari ulama salaf kecuali seorang yang bernama Bishr al-Marisi, yang dipenggal lehernya oleh penguasa di masa itu karena memiliki pemahaman yang menyimpang. Ini dibantah oleh para ulama, ya, di antaranya al-Imam Ad-Darimi, gurunya Imam Bukhari. Dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Bishr al-Marisi, dalam kitab beliau juga Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Jelas ya? Tidak ada ulama salaf. Ulama salaf tidak ada yang memaknakan bal yadahu mabsuutatan bahwa dimaksud dua tangan adalah dua nikmat, dua kekuatan, dua rahmat. Kenapa kita membicarakannya? Maka kata beliau, saya ulang-ulangi, berhati-hati, jangan pernah berbicara tentang sifat dan nama Allah kecuali dengan apa yang telah dibicarakan oleh para salaf. Jangan lebih dari itu. Kemudian kata beliau, yaqulu ba'dul ulama, sebagian para ulama menyatakan, man lam yas'ahu ma wasi'a sahabata wa tabi'in fala wasa'allahu alaihi. Orang yang merasa tidak puas dengan metode para sahabat Nabi dan para tabi'in dalam beragama, maka semoga Allah tidak pernah membuat dia puas dalam beragama. Ya, sebagian ulama dahulu menyatakan qif min haitsu waqaf, berhentilah kamu di mana mereka para salaf berhenti dalam bab ini. Jelas ya? Ini permasalahan yang amat penting ya jamaah. Dan di awal-awal kajian kita dahulu pernah kita menukilkan atau saya sebutkan beberapa poin penting yang menerangkan bahayanya dan fatalnya kalau seorang keliru dalam bab aqidah.